Salam sehat dan bahagia. Selamat datang di Women Talk Indonesia bersama saya Nini. Pada video kali ini saya akan sharing cara menghitung masa subur menggunakan kalender. Silahkan simak video ini sampai selesai supaya Anda dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Women Talk Indonesia, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara menghitung siklus menstruasi. Jika Anda belum melihatnya, silahkan tonton juga ya, supaya paham bagaimana caranya menghitung masa subur pada video kali ini. Karena ini berkaitan dengan video yang sebelumnya. Masa subur ini sangat penting untuk kita ketahui karena ada beberapa manfaat di dalamnya. Masa subur disebut juga dengan masa ovulasi pada siklus menstruasi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Di mana pada masa ovulasi itu merupakan proses pelepasan sel telur yang sudah matang. Dengan mempelajari bagaimana cara menghitung masa subur, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Bisa untuk meningkatkan peluang hamil untuk Anda yang sedang program hamil, dan bisa juga sebagai metode kontrasepsi atau KB alami. Untuk menentukan masa subur pada siklus haid yang teratur, masa subur ini terjadi antara hari ke-12 sampai hari ke-16. Oke, kita akan lihat pada contoh kasus. Kasus ini sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Kasus yang pertama, akan lihat dulu pada seorang perempuan kapan hari pertama haid. Jadi, untuk menghitung masa subur, setidaknya kita harus mencatat 6 siklus atau siklus menstruasi selama 6 bulan. Nah, di sini kita lihat dalam kasus ini siklusnya teratur, yaitu 29 hari. Sehingga ini sangat mudah untuk menghitung masa subur. Masa subur pada siklus yang teratur terjadi antara hari ke-12 hingga hari ke-16. Oke, mari kita hitung kasus pada siklus yang teratur. Tadi, pada kasus ini, pada bulan Oktober, hari pertama haidnya adalah di tanggal 25. Untuk siklus yang teratur, ovulasi itu terjadi pada hari ke-14. Lebih kurangnya adalah 2 hari, sehingga masa subur itu terjadi antara hari ke-12 hingga hari ke-16. Mari kita hitung jika pada bulan Oktober seorang perempuan, dia hari pertama haidnya adalah tanggal 25, maka di tanggal berapakah dia mengalami masa subur? Kita mulai hitung dari tanggal 25 Oktober itu adalah hari yang pertama, 26 kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Apabila seorang perempuan siklus menstruasinya teratur, dan dia mulai menstruasi di tanggal 25 Oktober, maka masa suburnya terjadi pada antara tanggal 5 hingga 9 November, yaitu hari ke-12 hingga hari ke-16. Itu tadi adalah bagaimana caranya menghitung masa subur pada siklus yang teratur. Kita akan mencoba hitung untuk perempuan yang memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Untuk menentukan masa subur pada perempuan yang siklus haidnya tidak teratur, sangat penting yang pertama adalah mencatat siklus haid selama 6 bulan. Jadi, silakan Anda bisa mencatat siklus menstruasi Anda setidaknya selama 6 bulan. Kemudian, tentukan siklus yang terpendek dan siklus yang terpanjang. Kita lihat untuk rumus pada siklus haid yang tidak teratur untuk menentukan masa subur adalah setelah kita cari
siklus yang terpendek dan siklus yang terpanjang, maka untuk menentukan awal masa subur, yaitu siklus yang terpendek dikurangi 18, dan untuk mengetahui akhir masa subur, yaitu siklus yang terpanjang dikurangi 11. Kita lihat pada contoh kasus untuk siklus yang tidak teratur. Misalnya pada kasus di mana seorang perempuan memiliki siklus haid yang tidak teratur, di mana ada siklus haidnya yang 30 hari dan ada yang 31 hari. Jadi, kita terapkan rumus yang tadi di mana awal masa subur yaitu dari siklus yang terpendek dikurangi 18, di sini adalah 30 hari dikurangi 18 yaitu 12, kemudian untuk menentukan akhir masa subur, kita lihat dari siklus yang terpanjang dikurangi 11. Siklus terpanjang pada kasus ini adalah 31 hari dikurangi 11, hasilnya adalah 20. Jadi masa subur terjadi pada hari ke-12 hingga hari ke-20. Baik, mari kita hitung apabila pada bulan November perempuan tersebut hari pertama haidnya pada tanggal 24 November, maka kapankah masa ovulasi atau masa suburnya? Kita hitung di tanggal 24 itu adalah hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tadi kita sudah hitung bahwa awal masa subur adalah hari ke-12 dan akhir masa subur adalah hari ke-20, sesuai dengan rumus yang tadi sudah ada di depan, yaitu siklus yang terpendek dikurangi 18 dan siklus yang terpanjang dikurangi 11. Di mana hasilnya pada kasus ini masa subur terjadi pada tanggal 5 Desember hingga 13 Desember. Seperti itu cara menghitung masa subur. Baik untuk masa subur pada perempuan yang memiliki siklus menstruasi yang teratur, seperti contoh yang ada di awal tadi, dan untuk perempuan yang memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur, seperti contoh pada kasus yang kedua. Bagaimana? Mudah kan cara menghitung masa subur hanya menggunakan kalender saja? Anda bisa menerapkannya pada kehidupan Anda sehari-hari, tergantung tujuan apa yang ingin digunakan dengan mengetahui masa subur ini. Bisa sebagai metode kontrasepsi, artinya pada masa subur Anda harus menghindari untuk tidak melakukan hubungan seksual. Sedangkan Anda yang sedang melakukan program hamil, maka pada masa subur ini disarankan untuk bisa melakukan hubungan seksual supaya bisa terjadi pembuahan. Selamat mencoba. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya.